City. In Mosquito City, betul. Ya, jadi kalau mau lebih lengkap, the conversation takes place in the newspaper office in Mosquito City. At a new newspaper office in Mosquito City. Kota nyamuk, betul. Okay, so how much does the salary per month? Oh, $2.000. Oke. Di sini tulisannya berapa? Mbak Feni bilang $20.000. Ayo. Oke, coba. $12. No. Nah, Mbak Elia tuh, the salary is $12,000 a month. Oke. Ya. Iya betul, the salary is $12,000. $12.000. Wow, besar ya. Kecuali kalau dolar Taiwan. Kalau dolar Amerika ini besar. Oke, kalau gitu kita akhiri modul 7 di sini. Ya. Sekarang apakah ada pertanyaan? Gak apa-apa Mbak Feni. Kita belajar bareng-bareng ya. Belajar dari kesalahan itu bakalan lebih nempel. Itu kalau pendapat saya sih. Oh iya ya, sebenarnya ada tugas, sorry. Kemarin yang nggak datang TTM ada tugas. Iya, aku memang belum upload. Tugasnya ya. Oke, Mbak Nani maksudnya ketinggalan apa nih? Ketinggalan kereta orang. Ketinggalan pelajaran kah? Oke, gimana caranya? Cara pertama yang paling gampang adalah nonton videonya di YouTube. Ya, sambil mereview modulnya. Oke. Nah, nanti saya akan upload video-video yang ketinggalan kemarin juga. Saya utang beberapa pertemuan kayaknya. Itu akan saya upload secara bersamaan ya. Jadi bisa ditonton. Oke, saya pasti upload. Karena itu nanti tugas kalian. Nilai kalian harus masuk. Sama-sama. Jadi sekedar sambil istirahat ya. Bagi yang mau ke kamar mandi atau mau minum dulu, silahkan. Jadi sekedar pengumuman, nanti akan saya ulang lagi di akhir pertemuan. Minggu depan tanggal 13 kita libur dulu ya. Jadi minggu depan tanggal 13 kita libur dulu, tapi tetap harus ada pengganti. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan adalah penggantinya. Oh ya, ujiannya kapan ya Mbak? Mas, November tanggal berapa ya? Tanggal 3, oke. Tanggal 3 dan tanggal 10. Oke. Jadi kita harus nyari penggantinya di bulan ini juga. Satu-satunya tanggal yang available itu tinggal tanggal 20 dan 27. Ya kan?
Gimana kalau tanggal 20 itu kita TTM yang kedua ya. Tanggal 20 itu kita TTM yang kedua. Ya. Dan kemungkinan jadwal saya adalah pagi. Jadi setelah TTM pagi, nanti malamnya kita lanjut lagi pertemuan online. Gimana? Oke? Oke ya. Ya, saya juga mohon maaf karena tanggal 13 ini saya kemungkinan nggak ada di Taipei, jadi saya nggak bisa buka kelas online dulu tanggal segitu. Oke, oke Mbak Nani, nggak apa-apa. Kapan? Belum nyampe ke rumah Mas Roni. Oh, pas hari itu ya, pas TTM ya. Setengah 10. Oke, kalau misalkan mau diganti di hari selain Minggu, saya juga nggak masalah. Oke, gimana? Misalkan tanggal 13 itu saya nggak bisa ngajar ya kan, berarti kita kalau mau hari Minggu cuman punya tanggal 20 dan tanggal 27. Oke, tapi kalau memang bisa dari hari biasanya, Senin, Kamis, Jumat ada jadwal. Oke, berarti tinggal Selasa sama Rabu ya. Gimana kalau Rabu? Rabu tanggal 16. Oke. Jadi, sekali lagi, pertemuan tanggal 13 itu saya pindah ke hari tanggal 16, yaitu hari Rabu. Jamnya gimana? Masih tetap sama ya? Oke, jam 9.30. Oke, jadi hari Rabu jam 9.30. Tanggal 20 kita ketemu TTM. Kelas saya biasanya selalu pagi. Jadi yang belum nyampe nggak masalah sih sebenarnya. Cuman pengennya sih lengkap gitu ya kan. Iya, biar rame ya. Tuh. Biasanya saya sudah pulang pasti baru rame ya, itu. Saya yang sedih. Gak ketemu semuanya. Oke. Iya, betul. Sayang soalnya. Satu waktu itu kan kita pakai bener-bener buat ketemu sama dosennya langsung, sharing juga bisa. Oke, sudah tidak ada pertanyaan kah? Nanti kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke modul selanjutnya. Oke ya, modul 8. Silakan dibuka page 8.2. Nah, modul 8 ini kita belajar menentukan main sentence, main idea, dan topik dalam suatu teks. Oke. Silakan Mbak Titin. Ya, jadi main sentence, main idea dalam suatu topik dalam suatu teks. Jadi pertama saya mau tekankan dulu perbedaannya. Main sentence sama main idea itu hampir sama, tapi hampir sama. Jadi main sentence itu bisa jadi main idea.
Tapi main idea belum tentu main sentence. Kenapa? Main sentence itu 100% diambil dari kalimat yang ada di bacaan. Ya, jadi benar-benar kalimat keberapa main sentence-nya? Kalimat kedua misalkan. Jadi itu jawabannya adalah benar-benar kalimat kedua dari titik pertama sampai titik terakhir. Jawabannya plek gitu kalimatnya. Tapi kalau main idea itu kalimatnya bisa dari kita sendiri, tidak perlu persis 100% yang ada di buku ya. Jadi main sentence itu bisa jadi main idea, tapi main idea belum tentu bisa jadi main sentence. Oke? Oke, sekarang kita lihat main sentence ya. Nah, kegiatan belajar modul 8 ini akan membahas main sentence dalam sebuah paragraf. Anda dapat menjumpai main sentence tersebut pada awal, tengah, atau akhir sebuah paragraf. Tetapi biasanya ya pada karya-karya ilmiah, kalimat utama biasanya dijumpai di awal atau akhir paragraf. Jika kalimat utama itu di awal paragraf, biasanya kalimat-kalimat yang lain merupakan supporting sentence atau kalimat pendukung kalimat utama tersebut. Jadi dalam suatu paragraf itu pasti ada main sentence-nya, kalimat utamanya, dan supporting sentence. Kalau misalkan kita sudah menemukan kalimat utamanya, berarti yang lainnya itu adalah supporting sentence. Dan biasanya kalimat utama atau main sentence ini terletak di awal dan di akhir kalimat pada karya-karya ilmiah. Tapi tidak menutup kemungkinan main sentence juga bisa terletak di tengah paragraf. Oke, sebenarnya ini hampir 90% persis dengan main idea. Ya. Cuman kalau menurut saya menentukan main sentence itu lebih gampang karena jawabannya sudah pasti 100% salah satu dari kalimat yang ada di paragraf. Kalau main idea kita tuh yang masih harus mengolah. Oke, paragraf ini ceritanya tentang apa? Gagasan utamanya tentang apa? Pas begitu udah dapat kita kembangkan. Gitu ya. Kalau menurut saya menentukan main sentence itu lebih mudah dibanding main idea. Oke, kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya halaman 8.3. Nah, lihat di situ ya. Oh, ini contohnya 8.2 ya. Jadi jawabannya di 8.3. Jadi towns and cities all over Britain have a wide range of variation in the living standard and quality of life. These variations can be put down to many factors and issue about the residence and location. Every town is individual and unique. However, a pattern in the contrast of living condition can be seen. How many cases as the distance from the city center is increased, then the quality of living standard also increases. This variation in the living condition can be put down to the residents in the area, looking at the economical, social, and environmental criteria. It is clear to see why people are living in the condition that they do. Oke, secara garis besar, keseluruhan dari paragraf ini mereka membicarakan mengenai the variation about living standard and quality of life di Britain, ya, di Inggris. Ya. Jadi itu main idenya. Ya, yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu main idenya, manakah sentence yang paling tepat menggambarkan main idea tersebut? Oke, kita lihat langsung ya di sentence pertama. Towns and city all over Britain have a wide range of variation in the living standard and quality of life. Itu main sentence-nya. Dan kalimat seterusnya adalah
supporting sentence.